tahun 1950, ketika Paus Pius ke-12 sedang mempersiapkan untuk mengumumkan dogma pengangkatan Maria ke surga. Paus secara pribadi berdoa kepada Tuhan meminta sebuah tanda, untuk memastikan bahwa dogma yang diusulkan tersebut adalah memang merupakan kehendak suci Tuhan. Ini adalah kisah tentang apa yang diyakini sebagai jawaban luar biasa dari surga atas doa Paus. Little Gilles Beouf, seorang anak laki-laki berusia 5 tahun yang menyampaikan pesan surgawi kepada Paus Pius ke-12, yang diyakini sebagai jawaban dari doa Paus, tentang dogma Maria diangkat ke surga. Pesan dari Gilles Beouf yang diberikan kepada Paus Pius ke-12 dalam audiensi pribadi khusus, adalah: Perawan Maria yang terberkati tidak mati. Dia naik ke surga dengan tubuh dan jiwanya. Dan inilah kisah selengkapnya. Gilles Beouf lahir di Mayenne, Prancis, pada tanggal 27 November tahun 1944, tepat pada Hari Raya Medali Ajaib. Dia adalah anak ketiga dari 5 bersaudara. Ayahnya, Gabriel Beouf adalah seorang tukang leding, dan ibunya Madeleine adalah seorang ibu rumah tangga. Pada usia 9 bulan, ia didiagnosis menderita meningoencephalitis, penyakit yang cukup berbahaya pada saat itu. Dokter Dives yang pertama kali menanganinya, mengirim Gilles ke dokter spesialis di Bordeaux. Dan ternyata diagnosisnya juga sama. Di Prancis, pada saat itu belum ada obat yang benar-benar efektif untuk melawan penyakit tersebut. Seorang biarawati teman keluarganya memberikan 2 kartu doa relik, untuk diletakkan di bawah bantal bayi Gilles, sambil berdoa untuk kesembuhannya. Yang satu adalah kartu relik Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus dan yang lainnya adalah milik Pastor Daniel Brottier. Pada malam keempat, orang tua Gilles tertidur karena kelelahan, dan ketika terbangun mereka menemukan Gilles tidak merasakan rasa sakit, bernapas dan berperilaku normal, demamnya reda, mereka terkejut keheranan. Mereka melihat ada tanda kemerahan berbentuk huruf T, seperti gambar salib di kedua pipi anaknya. Ditambah lagi fakta aneh lainnya yaitu, mereka melihat gambar Santa Teresia dari Lisieux tidak ada reliknya lagi, kemudian setelah itu reliknya ditemukan terikat 2 benang merah yang memegangnya. Bagi Madeleine dan Gabriel Beouf, ini adalah tanda bahwa Therese kecil telah berdoa kepada Tuhan untuk kesembuhan anak mereka. Keluarga Beouf tinggal di Arcachon, Prancis. Pada tanggal 30 September tahun 1947, ketika Gilles kecil berusia 2 tahun 10 bulan, dilaporkan ini adalah saat pertama kalinya dia melihat perawan Maria. Gilles menyatakan bahwa perawan Maria memintanya untuk pergi ke suatu tempat bernama Espis, tempat di mana terjadinya penampakan Bunda Perawan, sejak 1 tahun yang lalu. Di Espis 1 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 22 Agustus tahun 1946, Claudine dan Nadine Combalbert sedang mengamati sekawanan angsa di Bois de Espis. Pada hari ini mereka dilaporkan tiba-tiba melihat seorang wanita berpakaian hitam, dengan gaun berhiaskan bunga aster. Keesokan harinya tanggal 23 Agustus wanita tersebut muncul kembali di hadapan mereka, kali ini mereka hadir bertiga. Berita ini pun menyebar secepat kilat di seluruh pedesaan. Kemudian pada tanggal 31 Agustus seorang pria berusia 40 tahun juga mengalami adanya penampakan Bunda Perawan. Saat itu Bunda berkata kepadanya, "Akulah yang dikandung tanpa noda." Sekelompok biarawati yang berada di situ tiba-tiba merasakan suasana berubah menjadi pusaran kegembiraan spiritual yang luar biasa. Kembali kepada masalah Gilles, meskipun orang tuanya tidak yakin tentang penglihatan Gilles, tetapi akhirnya ayahnya pun memutuskan untuk pergi ke sana sendirian, mengunjungi tempat itu, seperti yang diminta oleh penampakan Bunda Perawan. Gabriel Beouf, begitu dia sampai di Espis, meminta salah satu orang yang dianggap visioner untuk ikut bersamanya untuk mengkonfirmasi atau menyangkal kata-kata putranya. Dan pada malam hari tanggal 30 September tahun 1947, salah satu gadis visioner datang ke rumah keluarga Beouf untuk mengunjungi si kecil Gilles. Menurut kesaksiannya, di taman rumah keluarga, gadis itu melihat Santa Perawan dalam wujud Bunda Maria dari Lorda. Ketika ayah Gilles, Gabriel, dan ketiga anaknya di sana, mereka tidak melihat penampakan Bunda Suci tersebut, kecuali Gilles sendiri. Gilles mengatakan bahwa Bunda Maria ada di atas air. Dia membelah air dengan tongkat. Saya melihat 2 tongkat di langit. Dia menggambarkan Maria mengenakan kerudung di kepalanya. Ia diminta untuk menjelaskan tongkat tersebut dengan kosakata anak-anaknya, menggunakan tangannya untuk mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya adalah salib. Kemudian dia melanjutkan dengan menggambarkan sesuatu yang mengerikan, asap kuning yang membubung di langit dan Bunda Perawan menangis. Sejak saat itu semua kesaksian Gilles dicatat dan dikumpulkan secara detail oleh orang tuanya di setiap penampakan Bunda Maria pada anak mereka. Beberapa hari kemudian pada tanggal 2 Oktober tahun 1947, Gilles mengatakan bahwa dia melihat Bunda Perawan suci penuh darah. "Apakah kamu mendapat bubu?" tanya Gilles pada Bunda dengan polos. "Apakah kamu terjatuh terbentur tiang? Ini sapu tanganku," ucap Gilles sambil menawarkan sapu tangannya. Bunda kemudian berkata padanya,
kemarilah di sampingku, ulurkan tanganmu, ayah dan ibu ada di sini. Pada tanggal 4 dan tanggal 6 Oktober tahun 1947, perawan dilaporkan menampakkan diri sebentar kepada Giles. Pada tanggal 13 Oktober pada Hari Raya Fatima, sekitar jam 5 sore, Bunda Maria yang muncul kembali untuk pertama kalinya membahas topik Espis. Bunda memintanya untuk pergi dan berdoa di hutan di Espis, di tempat di mana munculnya mata air yang nantinya akan mengalir. Pada pukul 18.30, Bunda muncul kembali di hadapan Giles, kali ini dikelilingi oleh Bunda Maria, yang memintanya mempersembahkan doa rosario kepada Bunda, seperti banyak orang telah lakukan, agar Bunda dapat memberkati. Bunda juga meminta agar orang-orang berdoa rosario bersama secara intens selama 1 dekade. Pada tanggal 8 Desember tahun 1947, Hati Kudus Yesus Santa Teresa dari Lisieux dilaporkan muncul, ia melihat sebuah salib besar di langit. 2 hari kemudian, pada tanggal 10 Desember Santa Teresa dari Lisieux dilaporkan menampakkan diri kepadanya dengan membawa sebuah salib besar. Dengan tersenyum lebar, Santa Teresa melemparkan bunga ke arahnya, mengingatkan kita akan janji Santa Teresa sebelum kematiannya bahwa dari surga dia akan membiarkan hujan mawar turun. Pada tanggal 13 Oktober tahun 1947, Giles mengunjungi Espis untuk pertama kalinya, dan Bunda Perawan Maria membawanya ke suatu tempat di hutan di mana mata air mulai mengalir. Pada tanggal 13 Januari tahun 1948, Bunda Perawan menampakkan diri kepada Giles 2 kali dalam 1 hari, dan memintanya untuk berdoa kepada Hati Kudus Yesus Putranya. Pada tanggal 8 Februari dia melihat salib di langit. Pada tanggal 10 Februari tahun 1948 keluarga Bouh pergi berziarah ke Lorda. Giles menggambarkan bahwa semua patung yang merepresentasi perawan terberkati itu memang indah, tetapi semuanya tidak ada yang seindah apa yang saya lihat. Pada tanggal 13 Februari tahun 1948, di saat musim semi, dia melihat Maria menangis, air mata darah. Giles kemudian meminta air kepada ayahnya, dan setelah menerima sedikit air suci di telapak tangannya, dia mengulurkan tangannya, dan orang-orang yang hadir dapat melihat tangan kecil Giles bergerak seolah-olah sedang menyeka sesuatu. Sekali lagi dia meminta air, dan ia melakukan hal itu berulang seolah-olah Giles sedang menyeka pipi Bunda Perawan terberkati di sisi lainnya, dan pada saat itu mereka yang hadir tidak berhenti berdoa. Penampakan tersebut berakhir ketika Giles telah selesai menyeka air mata perawan terberkati, dan keesokan harinya dalam penglihatan yang lainnya, Bunda mencium Giles dengan lembut. Pada tanggal 13 Maret tahun 1948, Giles menyatakan, saya memeluk perawan terberkati, tetapi saya tidak menciumnya. Pada musim semi tahun 1948, tanggal 13 April Giles melihat penampakan perawan Maria 3 kali di Espis, dan kemudian pada bulan Mei dia melihatnya di tempat yang berbeda-beda, di kamarnya, di taman rumah, dan lain-lainnya, dan juga terjadi hujan salib, ujarnya. Pada tanggal 4 Juni tahun 1948, Giles memberitahu keluarganya mengenai identitas penampakan tersebut. Dia adalah Santa Maria, Bunda Allah, dan pada tanggal 10 Juni, ia mengatakan bahwa dia adalah Bunda Suci Rahmat. Bunda menampakkan diri kepada Giles pada tanggal 13 setiap bulan, kecuali tanggal 13 Juni tidak adanya penampakan. Pada tanggal 4 Mei tahun 1947, Uskup mengeluarkan keputusan negatif resmi, menangguhkan ad finis imam manapun yang merayakan misa di sana. Bunda Maria menegaskan pada Giles harus menaati keputusan uskup, dengan memberitahu bahwa misa tidak boleh dirayakan di Espis untuk sementara waktu. Keluarga tersebut memutuskan untuk tidak pergi ke Espis, dan Giles dilaporkan menerima konfirmasi atas keputusan ini. Pada tanggal 24 Juni Giles berkata kepada ibunya, setelah hari Minggu, Santa Perawan akan datang menemuiku di taman. Tidak hari ini, dia tidak punya waktu. Lalu apa yang dia lakukan? Tanya ibunya. Yah, dia tidak membuat sup, dia menaruh bunga di surga, jawab Giles. Selama penampakan pada tanggal 13 Agustus tahun 1948, seorang wanita menitipkan 3 rosario kepada Giles, dia ingin agar diberkati oleh Perawan Maria. Giles mengembalikannya kepadanya dengan mengatakan bahwa perawan tidak akan memberkati rosario ini, karena semuanya sudah diberkati. Kemudian ayah Giles menanyakan pada wanita itu, apakah benar bahwa rosario itu sudah diberkati, dan wanita itu membenarkan bahwa rosario itu memang sudah diberkati. Merasa harus campur tangan karena pemberitaan dan kegembiraan yang ditimbulkan oleh para visioner di Espis, keuskupan melakukan penyelidikan, dan pada tanggal 12 Desember tahun 1946, Uskup Theas, yang saat itu menjadi Uskup Montauban, menulis dalam korespondensi pribadi menyatakan bahwa penampakan ini tidak benar, dan itu semua hanyalah ilusi, dan 6 bulan kemudian, pada tanggal 4 Mei tahun 1947, Uskup mengeluarkan keputusan tidak resmi, menangguhkan ad finis imam manapun yang merayakan misa di sana. Tak lama kemudian,
Bunda Maria menegaskan keputusan uskup dengan memberitahu Giles bahwa misa tidak boleh dirayakan di Espis, karena mematuhi keputusan uskup setempat baru-baru ini. Namun faktanya tetap bahwa keputusan resmi uskup mengenai para visioner di Espis adalah pada tanggal 4 Mei tahun 1947, dan Giles sendiri baru mengunjungi Espis pada tanggal 13 Oktober tahun itu. Jelas Giles bukan termasuk visioner utama, sehingga keputusan uskup mengenai keaslian dugaan penampakan di sana jelas tidak benar ada keterkaitan apapun dengan penampakan Bunda pada Giles. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1948, pada usia 4 tahun Giles melihat sebuah penampakan yang luar biasa. Dia menggambarkannya dengan kata-kata demikian. Saya melihat kancing besar dan di atasnya ada seekor binatang besar, seperti kadal dengan ekor besar dan kaki besar melilitnya. Tidak jauh dari sana, saya melihat seorang pria dengan bulu di atas punggungnya. Giles kecil baru saja menggambarkan dengan caranya yang polos, sosok malaikat agung Saint Michael dan sosok setan yang mempengaruhi dunia ini. Pada hari itu, Bunda Suci yang berpakaian biru tanpa kerudung memintanya untuk mengikuti prosesi yang diselenggarakan oleh para peziarah Espis dan menyanyikan Chest Nose ke Queen. Pada minggu-minggu berikutnya, sang perawan memohon kepadanya, perbanyak doa. Pada tanggal 13 Oktober tahun 1948 penampakan tersebut mengungkapkan kepadanya, pertarungan, yang dipimpin oleh Malaikat Agung Saint Michael untuk kepentingan jiwa. Pada tanggal 13 Desember Bunda Maria menyampaikan sebuah rahasia kepada Giles untuk disampaikan kepada Paus dan hanya untuk Paus. Ketika ayahnya meminta penjelasan tentang rahasia itu, Giles menjawab, dia memberitahuku sesuatu, hanya untuk Paus dan jika aku memberitahumu, itu akan menjadi dua dosa. Dalam hal ini, ada beberapa orang menyimpulkan bahwa rahasianya mungkin sebenarnya berisi dua bagian. Satu hal sekarang memenuhi pikiran kecil Giles ialah, ia harus pergi ke Roma, mendatangi wakil Tuhan Yesus di bumi, yaitu Yang Mulia Paus. Pada awal tahun 1949 anak tersebut mengikuti masa prapaskah dengan luar biasa, mengingat usianya baru 4 tahun. Pada tanggal 13 Mei tahun 1949 diduga Giles melihat Bunda Perawan hadir di sepanjang jalan salib, dan merasakan dalam dirinya beberapa rasa sakit yang dialami Yesus. Pada tanggal 12 Juni Giles menerima komuni kudus pertamanya dalam suasana kesederhanaan. Selama musim panas 1949, Giles terus mengalami penampakan dan lokusi atau penjelasan sesuatu, pada tanggal 13 setiap bulannya, dengan dua penglihatan tambahan pada tanggal 15 Agustus. Pada tanggal 13 Juli tahun 1949, dalam suatu penglihatan, Giles menawarkan kepada perawan terberkati sepasang burung merpati yang dibelikan seorang wanita kepadanya untuk perawan terberkati. Giles menawarkannya dengan melepaskan burung-burung itu, namun ia tidak mau terbang dan malah sebaliknya. Sang jantan terbang ke kaki altar, dan mengambil sekuntum bunga yang panjangnya sekitar 25 cm, dan sambil memegang dengan paruhnya ia terbang, kembali ke Giles, dan berputar di depannya. Akhirnya ia meletakkannya di hadapan Giles. Tentu saja mereka yang menyaksikannya sangat takjub dengan kejadian tersebut. Pada tanggal 13 November tahun 1949, Perawan Maria, setelah memohon doa bagi semua orang sakit, Bunda berkata kepada Giles, "Giles, kamu harus pergi ke Roma untuk menemui Paus." Setelah permintaan berulang kali dari Bunda, Giles pun mendesak ayahnya, akhirnya perjalanan pertama ke Roma terlaksana. Karena ada kesulitan keuangan untuk biaya perjalanan, maka hanya Giles dan ayahnya saja yang berangkat. Pada tanggal 12 Desember tahun 1949 Giles dan ayahnya sempat bertemu dengan Paus Pius ke-12 dalam audiensi semi pribadi. Namun pada hari itu anak tersebut tidak memberikan rahasia Bunda Maria kepada Paus, karena ada orang lain selain Paus. Perjumpaan pertama gagal. Giles kecewa, tapi bersikeras bahwa dia harus menyampaikan pesan itu secara pribadi. Maka perjalanan kedua pun mulai direncanakan, namun tak lama kemudian kabar buruk sampai ke keluarga melalui pos, karena keputusan uskup setempat mengenai berbagai penampakan yang diklaim di Espis, disebutkan bahwa Bapak Suci tidak dapat mengabulkan sidang kedua untuk Giles. 8 hari kemudian, setelah Bunda Penampakan kembali meminta Giles untuk pergi ke Vatikan untuk memberitahu Paus tentang rahasia tersebut, dalam beberapa hari berbagai rintangan dan masalah yang menghalangi hilang secara misterius. Entah bagaimana semua berjalan lancar hingga sampai di Vatikan. Giles dan ayahnya berangkat ke Roma pada akhir April. Dan akhirnya pada tanggal 1 Mei tahun 1950 Paus Pius ke-12 menerima Giles dalam audiensi pribadi. Paus berbicara secara pribadi dengan Giles hanya berduaan saja. Dari pertemuan pribadi ini sangat sedikit yang terungkap, faktanya bahwa Giles kecil dihantarkan kepada Paus oleh Kardinal Montini, yang kemudian menjadi Paus Paulus ke-6. Ayah Giles, Gabriel Bouwoff, menggambarkan kejadian itu dengan cara yang indah. Sekitar pukul 10.30, kami memasuki Vatikan, di mana para uskup yang mulia membawa kami ke sebuah ruangan.
Seorang uskup berkata, letakkan anak itu di kursi. Kami akan meninggalkan dia sendirian bersama Bapa Suci. Segera setelah yang terakhir masuk, para wali gereja mundur, dan Giles tetap sendirian bersama Paus Pius ke-12. Paus Pius muncul kembali tak lama kemudian bersama Giles, yang dengan gembira bertepuk tangan dan bersorak dan berseru, Vive le Papa, setelah usai audiensi, dan kini selesailah tugasnya. Pada tanggal 10 Juni tahun 1950, seorang jurnalis dari Giornale d'Italia menerbitkan sebuah artikel panjang berjudul Seorang Prancis kecil berusia 5 tahun berbicara kepada Paus. Artikel ini mengutip rahasia Giles yang terkenal. Perawan Maria yang terberkati tidak mati, ia naik ke surga dengan tubuh dan jiwanya. Orang-orang terkenal lainnya bertemu dengan Giles kecil pada kesempatan perjalanannya ke Roma, khususnya Pater Gabriel Roschini, terkenal sebagai ahli Mariologi dan profesor besar di Universitas Lateran, dan pakar di Konsili Vatikan II. Kesesuaian yang mendalam antara isi kalimat yang diberikan oleh Giles kepada Paus dan dogma asumsi, serta kedekatan tanggal antara sidang yang diberikan kepada Giles yaitu tanggal 1 Mei tahun 1950, dan proklamasi dogma ini. Tanggal 15 Agustus tahun 1950 pasti sangat menyentuh pikiran dan hati banyak orang. Sungguh luar biasa, menurut beberapa sumber terpercaya, dilaporkan bahwa Paus Pius ke-12 sebenarnya telah meminta tanda kepada Tuhan untuk menegaskan bahwa dogma pengangkatan yang diusulkan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, para anggota dekatnya, serta beberapa orang di luar Vatikan, tidak lupa mengidentifikasi tanda ini sebagai wahyu pribadi dari anak tersebut. Dari tahun 1950 hingga 1958 Giles terus dikunjungi oleh perawan terberkati secara berkala. Pada tanggal 13 Mei tahun 1950, Giles mengatakan sebagai berikut. Pada tanggal 13 Juni nanti, saya akan mengenakan pakaian putih, dan saya harus berjalan tanpa alas kaki, seperti Yesus kecil, untuk pertobatan orang-orang berdosa, ucapnya. Pada tanggal 5 November tahun 1954, dalam misa untuk menghormati hati kudus, Giles melihat perawan Maria yang secara nyata membungkuk pada saat konsekrasi. Demikian pula, pada awal abad ke-20 kita mengetahui bahwa Pastor John Lamy juga melihat perawan Maria membungkuk dalam misa pada saat konsekrasi. Pada tanggal 13 Januari, Februari dan Maret tahun 1955, untuk pertama kalinya Giles melihat sinar keemasan cemerlang memancar dari gabungan tangan perawan terberkati. Pada tanggal 20 Maret tahun 1957, Giles sedih karena bunda itu berkata kepadanya, Giles, sebentar lagi aku tidak akan datang menemuimu lagi. Penampakan yang sebenarnya terjadi lebih banyak daripada yang dirangkum di sini. Meskipun perawan Maria yang terberkati yang paling sering menampakkan diri pada Giles, ada juga beberapa kali ketika bunda sedang menggendong kanak-kanak Yesus di pelukannya, yang biasa disebut Giles sering menyebut Yesus kecil. Dia juga mendapat penglihatan tentang Santo Yosef, Santa Teresa dari Lisieux, dan Santa Bernadette, yang masing-masing mendampingi perawan terberkati pada kesempatan yang berbeda. Ketika dia melihat malaikat, dia menggambarkan mereka berpakaian putih, biru atau merah muda. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1958, perawan menampakkan diri kepadanya untuk terakhir kalinya. 1,5 tahun kemudian, pada tanggal 26 Februari tahun 1960, di usia 15 tahun Giles pun meninggal dunia dari kehidupan ini menuju keabadian. Dia meninggal setelah menderita sakit singkat selama 48 jam. Ada yang mengatakan di bidang medis bahwa itu adalah krisis uremia, ada pula yang mengatakan itu adalah asma akut, namun pada akhirnya tidak ada penjelasan pasti. Namun hal luar biasa lainnya terjadi pada saat Giles menyerahkan jiwanya kepada Tuhan. Sekelompok burung dari segala jenis datang dan berterbangan di sekitar jendela kamarnya. Dan mereka berkicau merdu, selama beberapa saat, yang cukup untuk membuat orang-orang yang melihat menjadi terkejut sekaligus takjub dan terpesona olehnya. Demikianlah kisah si kecil Giles Beowulf, anak berusia 5 tahun yang membawa pesan dari surga, pesan dari Bunda Perawan Maria kepada Paus Pius ke-12, sebagai jawaban dari doanya. Sungguh ajaib Tuhan kita, dengan segala kebesaran dan kasih-Nya yang tak berbatas, kepada kita anak-anak-Nya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.